Nah, pastikan ya sahabat-sahabat untuk mengajukan di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat harus memberikan data-data sebenar-benarnya. Dengan demikian, saya berkeyakinan pengajuan sahabat-sahabat akan di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video kali ini sampai tuntas karena saya akan membagikan cara dan triknya yang mengajukan yang aman di aplikasi ini hingga nantinya pengajuan kalian di-ACC oleh aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel ya, dimanapun Anda berada. Saya doakan dan saya harapkan ya semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki dan dilancarkan segala aktivitasnya. Oke, di kesempatan yang baik kali ini ya saya akan memberikan video terbaru ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Nah, seperti biasa yaitu pembahasan seputar pinjaman uang online moda cair ya, pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, di sini ya saya akan memberikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini mulai dari awal hingga nantinya pengajuan kalian di-ACC oleh aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di-skip-skip ya, agar kalian bisa memahami cara untuk mengajukan di aplikasi ini. Nah, kali ini ya saya akan membahas pinjol yang masih ilegal ya. Namun walaupun ilegal, aplikasi ini masih melayani pencairan ya, baik nasabah baru dan juga nasabah lama. Nah, untuk mengajukan di aplikasi ini tentunya ada beberapa persyaratan yang harus sahabat-sahabat siapkan ya. Yang pertama yaitu sahabat-sahabat harus mempunyai ektp, kemudian sahabat-sahabat sudah berwarga negara Indonesia dan sudah berumur 18 tahun ke atas. Kemudian sahabat-sahabat sudah mempunyai nomor rekening bank ya, dan sahabat-sahabat mempunyai nomor handphone yang masih aktif. Nah, dari beberapa persyaratan tersebut, sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Nah, untuk dipinjol ilegal ya, tentunya resikonya sangat besar sekali di saat sahabat-sahabat nantinya gagal bayar di pinjol ilegal ya, dan di saat sahabat-sahabat tidak mengamankan data-data sahabat-sahabat. Nah, untuk dipinjol ilegal, resikonya di saat sahabat-sahabat gagal bayar nantinya sahabat-sahabat akan diteror ya dengan dengan nomor handphone yang sudah sahabat-sahabat daftarkan, kemudian akan menyebarkan data ya ke seluruh kontak yang ada di handphone sahabat-sahabat, karena nomor kontak yang ada di handphone sahabat-sahabat itu akan disadap oleh aplikasi pinjol ilegal. Nah, untuk pinjol yang sudah legal resikonya hanya ditagih ya, karena di pinjol yang legal itu sudah ada DC lapangannya dan tidak akan menyebar luaskan ya data-data sahabat-sahabat di pinjol yang sudah legal. Nah, maka dari itu ya bagi sahabat-sahabat yang mau minjam di pinjol yang ilegal harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat ya, baik sebelum mengajukan ya ataupun sudah mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, kemudian bagi sahabat-sahabat yang sering autol ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol ilegal ataupun yang sudah legal, itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama, dari segi usia ya sahabat-sahabat, pastikan harus betul-betul sesuai dengan perintah aplikasi ya. Misalnya sudah berumur 19 tahun ke atas, aturannya sahabat-sahabat harus mematuhi itu. Namun ketika sahabat-sahabat masih umur misalnya di bawah 18 sudah mengajukan, walaupun sahabat-sahabat sudah mempunyai ektp ya, sahabat-sahabat tidak bisa mengajukan ya, percuma, karena nanti pasti pengajuan kalian akan ditolak oleh aplikasi ini.
Nah, berikutnya ya status pekerjaan di KTP sahabat-sahabat harus betul-betul sudah ada ya, sudah nampak di situ sudah status bekerja. Mungkin dari faktor itu ya nantinya sahabat-sahabat juga ditolak ketika status pekerjaannya masih belum bekerja. Nah, kemudian yaitu faktor lokasi ya. Jika misalnya di wilayah tersebut atau di wilayah sahabat-sahabat sudah sering menggunakan baik kerabat, tetangga dan sebagainya ya, sering menggunakan atau sudah banyak yang menggunakan pinjol pinjol ilegal ataupun yang sudah legal ya. Namun di daerah tersebut banyak yang gagal bayar. Mungkin dari situ ya sahabat-sahabat pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak karena sudah wilayah tersebut di blacklist ya oleh aplikasi pinjaman uang online. Nah, berikutnya yaitu jaringan ya. Pastikan di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol manapun ya sahabat-sahabat harus menggunakan data seluler pribadi, jangan menggunakan hotspot atau jangan menggunakan wifi, karena itu sangat berpengaruh nantinya pengajuan kalian akan ditolak oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya yaitu rekening bank ya. Pastikan sahabat-sahabat memasukkan rekening bank harus milik sendiri ya, jangan menggunakan milik orang lain. Karena nanti di saat sahabat-sahabat menggunakan data-data orang lain ya, pasti pengajuan sahabat-sahabat akan ditolak di aplikasi manapun. Kemudian bagi sahabat-sahabat yang masih punya data fresh ya, saran saya sahabat-sahabat jangan langsung mengajukan di pinjol yang ilegal. Pastinya sahabat-sahabat harus membuat beberapa rawatan ya, misalnya di aplikasi Akulaku, kemudian Kredivo, Shopee ya. Nah, dari situ nanti setelah nyampe batas pembayaran ya sahabat-sahabat harus membayarnya, jangan sampai telat bayar. Nah, kemudian sahabat-sahabat setelah itu ya sahabat-sahabat meminjam di aplikasi yang sudah resmi OJK. Nah, seperti Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Isi Cash ya. Nah, setelah itu sahabat-sahabat juga lunasi ya setelah nyampe batas pembayaran atau jatuh tempo. Sahabat-sahabat harus lunasi. Nah, dari beberapa aplikasi yang sudah resmi yang barusan saya sampaikan ya, sahabat-sahabat harus betul-betul punya riwayat yang bagus, profil yang bagus ya di pinjol yang sudah legal. Nah, maka dari itu nantinya sahabat-sahabat sudah bisa mengajukan di pinjol yang sudah ilegal. Nah, berikutnya cara mengamankan data-data sahabat-sahabat ya. Misalnya sahabat-sahabat mempunyai HP lebih dari satu ya, itu sangat bagus sekali ya untuk mengajukan di pinjol ilegal. Handphone yang pertama sahabat-sahabat bisa digunakan untuk pinjol, dan handphone yang berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data pribadi. Nah, bagi sahabat-sahabat yang masih punya handphone satu namun di situ tersedia ruang kedua ya, sahabat-sahabat bisa memanfaatkan ruang kedua itu untuk pinjol. Lalu yang ruang pertama itu sahabat-sahabat bisa digunakan untuk data-data pribadi. Jadi saran saya jangan dicampur aduk ya antara khusus pinjol dan khusus handphone pribadi, karena nantinya di saat sahabat-sahabat tidak mengamankan data-datanya ya, sahabat-sahabat nantinya di saat gagal bayar maka sahabat-sahabat akan disebarluaskan ke seluruh kontak yang ada di handphone sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, mungkin itu beberapa trik ya, cara mengajukan dan cara untuk mengamankan data-data sahabat-sahabat ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol yang ilegal. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada. Nah, kali ini aplikasi yang saya bahas yaitu Dana Pro ya, ini aplikasinya. Nah, sebelum sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store ya. Nama aplikasinya yaitu Dana Pro ya.
Nah, setelah itu seperti biasa ya, sahabat-sahabat akan diarahkan untuk mendaftar ya dengan menggunakan nomor handphone, sehingga nantinya sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwasanya aplikasi ini menawarkan limit pinjaman ya mencapai 5 juta bro. Wow, sangat besar sekali ya. Kemudian dengan jangka waktu pinjaman 91 hari ya, dan bunga per hari mencapai 0,05%. Nah, untuk di pinjol ilegal ya, tenor yang diberikan hanya berkisar 7 hari ya sampai 10 hari. Nah, jadi sahabat-sahabat harus betul-betul hati-hati ya di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, tentunya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi beberapa informasi ya, seperti informasi identitas ini ya. Nah, seperti pertama ya, sahabat-sahabat akan diarahkan untuk memfoto KTP ya, kemudian foto memegang KTP ya. Nah, di sini secara otomatis nama, kemudian nomor KTP ya, dan tanggal lahir ini muncul secara otomatis ya. Misalnya tidak muncul, sahabat-sahabat tinggal ketik saja. Untuk data-data ini ya saya buramkan atau sensor ya, karena ini sangat privasi sekali. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan simpan di bawah ini. Nah, berikutnya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi informasi pribadi ya. Misalnya di sini jenis kelamin sahabat-sahabat laki-laki ya. Kemudian pendidikan sahabat-sahabat terakhir ya, misalnya SMA. Kemudian status perkawinan sahabat-sahabat atau pernikahan sahabat-sahabat, sudah menikah apa belum. Kemudian jenis tempat tinggal sahabat-sahabat ya, sudah milik sendiri apa sewa ya, sahabat-sahabat tinggal sesuaikan saja. Nah, berikutnya yaitu nomor telepon rumah. Nah, kemudian yaitu masukkan alamat ya. Ini mulai dari provinsi ya, kemudian kabupaten ya, dan kecamatan mestinya. Ya, di sini si alamat lengkap sahabat-sahabat ya. Nah, di sini sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja yang ada di KTP. Kemudian alasan pinjaman sahabat-sahabat itu untuk apa ya, keperluannya misalnya keperluan sehari-hari, belanja konsumtif ya, kemudian modal usaha dan sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan simpan di bawah ini. Nah, berikutnya yaitu informasi pekerjaan ya. Nah, di sini nama perusahaan sahabat-sahabat atau tempat sahabat-sahabat bekerja itu apa ya, kemudian kota Anda bekerja itu di mana ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Ini mulai dari sahabat-sahabat mengisi dari provinsi, kemudian kabupaten ya. Nah, berikutnya yaitu alamat tempat kerja sahabat-sahabat. Nah, di sini misalnya nama desanya Sumber Jeruk ya. Sahabat-sahabat tinggal disesuaikan saja. Kemudian nomor telepon ya, pastikan ini betul-betul nomor telepon perusahaan ya. Nah, berikutnya yaitu penghasilan bulanan sahabat-sahabat sudah mencapai berapa ya. Misalnya saya contohkan di sini 4 juta ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Kemudian jenis pekerjaan sahabat-sahabat itu sebagai apa ya. Di sini misalnya wira swasta, pegawai swasta ya, pegawai publik, misalnya profesional ya, dan sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, berikutnya yaitu industri pekerjaan sahabat-sahabat ya sebagai apa. Di sini banyak sekali pilihannya ya, sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Kemudian tanggal penerimaan gaji sahabat-sahabat ya, tanggal berapa, sahabat-sahabat tinggal disesuaikan saja. Berikutnya yaitu lama bekerja sahabat-sahabat sudah berapa ya.
Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan simpan di bawah ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi kontak darurat. Nah, di sini ada dua permintaan kontak darurat ya. Misalnya hubungan yang pertama itu adalah ibu. Nah, kemudian ya kemudian nama kontaknya ya sahabat-sahabat harus misalnya di sini ya sahabat saya contohkan. Kemudian ya hubungan yang kedua misalnya suami atau paman, bibi ya dan sebagainya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja ya sesuai dengan perintah aplikasi. Kemudian nomor kontaknya ya. Nah, untuk nomor kontaknya pastikan sahabat-sahabat jangan sampai sama ya, karena ini nantinya akan dihubungi oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan simpan di bawah ini. Nah, berikutnya yang terakhir ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi nomor nama bank ya. Di sini nama banknya sangat banyak sekali ya. Misalnya saya contohkan di sini menggunakan Bank BCA ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan saja. Kemudian nama lengkap ya. Nama lengkap yang ada di buku tabungan itu harus sama ya dengan rekening. Jadi tidak boleh beda ya. Karena kalau beda nantinya pihak aplikasi ini ya tidak akan meng-ACC pengajuan sahabat-sahabat. Nah, berikutnya yaitu nomor rekening ya. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar ya, sahabat-sahabat langsung tekan simpan di bawah ini. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat langsung tekan memulai meminjam ya. Nah, dari beberapa informasi ini ya, pastikan sahabat-sahabat harus betul-betul memberikan data-data sebenar-benarnya ya, berlandaskan dengan KTP, dan sahabat-sahabat harus memasukkan data-data pribadi, jangan menggunakan data-data orang lain ya. Nah, setelah nantinya sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, maka pihak aplikasi ini ya akan memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat. Nah, setelah nanti pengajuan sahabat-sahabat di ACC oleh aplikasi ini ya, maka pihak aplikasi ini akan mentransfer ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, mungkin demikian ya sedikit cara mengajukan di aplikasi kali ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada, dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya atau di aplikasi lainnya segera di ACC dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat segera teratasi. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.